Selanjutnya ada pembicara kedua, ini beliau akan membicarakan tentang konsep peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara kaitan dengan petunjuk pelaksanaan dari Permenpan 1 2023. Nah ini Bapak Ibu sekalian akan menjawab ada 7 mandat di dalam Permenpan 1 yang nanti akan di-cascading oleh BKN. Nanti Pak Haryomo, Pak Deputi PMK akan menyampaikan poin-poin pentingnya. Barangkali ada yang tertinggal, ada tambahan, nanti boleh diberikan usul ya Pak ya, kira-kira seperti apa. Misalnya contoh Bapak Ibu sekalian, di dalam PP 30 itu belum ada kolom tadi angka kredit untuk konversi misalnya. Ya, nanti tidak ada di dalam Permenpan kita, nanti mungkin akan dimasukkan ke dalam perbannya BKN termasuk kenaikan pangkat dan sebagainya gitu ya. Mungkin kalau Pak Deputi untuk sebelum memulai untuk berpantun dulu juga kami persilahkan. Gitu. Silakan Pak. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya nggak ada pantun Pak, nggak siap-siap. Dan tidak wajib hukumnya. Yang saya hormati Pak Alex Denny, Pak Waka, Wakil Kepala BKN, Bapak Ibu, para pejabat pimpinan tinggi, Madya, Pratama, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Untuk materi yang selanjutnya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aba dan pesan Pak Alex Denny, jadi di tataran teknisnya kami akan menyampaikan rancangan peraturan BKN yang nanti merupakan tindak lanjut dari penetapan Permenpan nomor 1 tahun 2023 ini. Memang kalau kita lihat dari perjalanan regulasinya lanjut itu banyak sekali perubahan peraturan Menpan maupun peraturan Kepala BKN, bahkan dulu ada namanya peraturan bersama yang itu akhirnya dengan adanya peraturan Menpan nomor 13 tahun 2019 maka lahirlah Juklak BKN nomor 11 tahun 2022. Dan itu mencabut 150 peraturan BKN yang mengatur tentang jabatan fungsional. Jadi sesuai arahan dari Pak Presiden, adanya Omnibus Law, BKN sudah mencoba menindaklanjuti arahan Presiden tersebut dengan lahirnya peraturan Kepala BKN nomor 11 tahun 2022. Jadi hanya satu peraturan BKN saja yang mengatur tentang jabatan fungsional. Yang lainnya bagaimana? Tentu yang lainnya mengacu kepada peraturan BKN yang lahir pada tahun 2022. Nah, namun demikian Bapak sekalian, ternyata Permenpan nomor 13 tahun 2019 ini saat ini sudah dicabut kembali oleh Pak Alex Denny, Pak Menteri mohon maaf, dengan peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023. Konsekuensinya, tentunya peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 itu juga akan kita rubah, akan kita ganti, menyesuaikan dengan Permenpan yang baru, termasuk dari aspek kepegawaiannya, terutama dari aspek kepegawaiannya. Kalau kita bicara masalah aspek kepegawaian tentang jabatan fungsional, itu pada prinsipnya hanya menyangkut karir. Karir itu ada 2, Pak. Yang pertama kenaikan pangkatnya, yang kedua kenaikan jabatannya. Nah, Permenpan tidak sampai mengatur secara detail bagaimana proses kenaikan pangkat seorang pejabat fungsional. Bagaimana proses pengangkatan dalam jabatan baik itu melalui 4 cara. Pengangkatan pertama, impasing, kemudian perpindahan, dan yang terakhir promosi. Semuanya diserahkan oleh Pak Aba kepada BKN. Jadi 3 hari saya ikut itu Pak Aba sudah mengelis kira-kira yang sulit diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala BKN. Dan itu sudah menjadi peraturan Menteri. Mau tidak mau saya sudah lapor ke Pak Kepala, ke Pak Waka, kita siap untuk segera menerbitkan peraturan itu dengan secepatnya. Dan ini adalah timing yang sangat tepat bagi kami untuk memperoleh masukan. Jadi inilah kenapa hari ini Pak Aba, Pak Alex Denny juga menghadir dari BKN karena kami ingin anggap saja ini sebagai semacam uji publik. Meskipun saya tidak akan menyampaikan secara detail rancangan peraturan BKN itu. Memang semuanya belum selesai. Ya, bisa lanjut Pak. Nah, bagus semuanya. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri, kemudian Pak Deputi, bahwasannya kita sekarang menuju kepada transformasi tata kelola jabatan fungsional. Transformasi itu suatu perubahan yang kita inginkan menjadi lebih baik.
Demikian juga dengan pengelolaan jabatan fungsional. Pak Alex Deni sudah menyampaikan beberapa kebijakan-kebijakan yang selama ini dianggap menghambat karir seorang PNS itu sudah dicoba untuk dilakukan perubahan. Dihilangkanlah butir-butir kegiatan. Kalau angka kredit masih ada, ya karena memang persyaratan naik pangkat dan naik jabatan itu tetap angka kredit. Hanya bagaimana cara memperoleh angka kredit itu tidak serumit, tidak serigid ketika kita masih menggunakan Permenpan 13 tahun 2019. Kita akan melakukan perubahan terutama yang berkaitan dengan bagaimana seorang pejabat fungsional itu memperoleh angka kredit. Tadi disampaikan oleh Pak Deputi, yaitu dengan mengkonversikan predikat kerja yang dinilai oleh atasan langsung. Saya sangat tertarik apa yang disampaikan Pak Alex Deni beberapa waktu yang lalu. Jabatan fungsional itu karirnya tidak ditentukan oleh atasan langsung, tetapi oleh orang lain yang ditunjuk menjadi tim penilai angka kredit. Bahkan PNS tersebut tidak mengenal siapa sih tim penilai angka kreditnya. Kok bisa mempunyai kewenangan, kekuasaan yang penuh, sehingga ketika dia naik pangkat, ketika diusulkan oleh atasannya, oleh instansinya, tiba-tiba ditolak oleh tim penilai angka kredit karena tidak mencapai angka kredit yang dipersyaratkan. Sementara penilaian kinerjanya masuk kategori predikat amat baik berdasarkan Permenpan nomor 6 tahun 2022. Tetapi ketika diusulkan untuk penetapan angka kredit, dianggap eviden yang disampaikan itu tidak bisa dinilai sehingga tidak terpenuhilah angka kredit yang dipersyaratkan. Nah, ini menjadi ironis. Sementara kita sudah beralih dari Permenpan 8 ke Permenpan 6, di mana penilaian kinerja itu mendasarkan kepada ekspektasi. Yang disampaikan oleh Pak Alex Deni, hanya ada 4 job desk yang nantinya akan dijadikan dasar untuk mengkonversikan predikat penilaian kinerja menjadi angka kredit. Maka kita sepakat untuk menghilangkan butir-butir kegiatan. Yang tadi kita dengarkan juga, bahkan Permenpan yang sudah lama berpuluh tahun ditetapkan dan sampai sekarang belum dilakukan perubahan, butir-butir kegiatannya masih dipakai dalam kondisi yang sudah berbeda sama sekali. Dan pimpinan akan terbelenggu untuk tidak bisa memberikan kegiatan yang bisa mengikuti ekspektasi hanya karena harus tunduk kepada butir-butir kegiatan. Nah, ini sudah dirubah. Itu menuju transformasi yang lebih agile. Supaya kita tahu bahwasanya pejabat fungsional yang sekarang komposisinya itu semakin meningkat jumlahnya, itu bisa berkontribusi terhadap kinerja organisasi. Ini yang kita inginkan. Maka Bapak Ibu semuanya, kita ingin pola karir JEWS itu menjadi lebih agile. Dia boleh ke vertikal, lebih ke horizontal, maupun lebih ke diagonal. Perpindahan antar jabatan fungsional tadi disampaikan oleh Pak Deputi bisa kemana saja, sepanjang memang memenuhi persyaratan. Ada beberapa jabatan fungsional yang memang tidak harus bisa diduduki semuanya, kalau ada persyaratan khusus, terutama berkaitan dengan kualifikasi. Itu ada yang berkaitan dengan profesi. Tetapi sebagian besar ke depan kita ingin itu lebih lincah untuk berpindah. Yang kemudian kita juga membuka ruang perpindahan antar jabatan fungsional ke jabatan non-fungsional. Bahkan di Permenpan itu sudah dilakukan batas-batas sampai kapan seseorang itu berubah dari fungsional ke non-fungsional dan sebagainya melalui perpindahan diagonal. Kemudian kita juga ingin mendapatkan kepastian karir seorang pejabat fungsional itu membuka ruang seluas-luasnya untuk naik jenjang secara vertikal. Meskipun ada beberapa yang saat ini masih menghambat yang berkaitan dengan formasi. Moga-moga nanti ketika perubahan itu sudah agile, formasi itu sudah, kalaupun dibatasi sudah tidak mengganggu karir seorang PNS untuk berubah. Contoh misalnya Pak Alex ini, kalau misalnya ada seorang dokter sampai saat ini yang utama pun tidak boleh dia berada di puskesmas. Padahal itu karena apa? Karena butir-butir kegiatannya tidak ada. Seorang dokter utama itu di puskesmas. Tapi kalau kita kembali kepada ekspektasi pimpinan, seharusnya memungkinkan posisi jabatan fungsional itu ada di mana saja. Sepanjang memang yang akan dilakukan di depan nanti adalah merupakan keinginan atau ekspektasi dari atasan. Ini moga-moga nanti bisa terwujud. Dan ini akan kita harapkan bisa dilakukan meskipun tidak harus secara frontal, secara bertahap. Kemudian kita mengharapkan ke depan ada simplifikasi jabatan fungsional.
Saya dengar di Kementerian Keuangan yang saat ini ada 24 jabatan fungsional masih dalam proses untuk disimplifikasi menjadi 4 jabatan fungsional. Dasarnya bisa rumpun, klasifikasi maupun urusan pemerintahan. Mungkin Pak Alex di BKN yang sekarang punya 4 bisa saja jadi 1. Sehingga orang itu bisa ditempatkan di mana saja. Kalau di BKN, kalau dia audiman ya di unit-unit yang berkaitan dengan pengawasan. Kalau dia sebagai seorang analis SDM aparatur yang berkaitan dengan pelayanan. Tetapi ketika itu nanti disimplifikasi, semuanya dasarnya adalah ekspektasi atasan, orang bisa berpindah dari jabatan yang satu dalam satu rumpun, antar rumpun, atau dalam satu urusan pemerintahan yang berbeda. Sepanjang memang itu dimungkinkan menurut persyaratan yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir, transformasi itu adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada para pejabat fungsional itu pengembangan kompetensi. Kita tidak menginginkan bahwasannya pejabat fungsional itu hanya kelas 2 dari suatu organisasi. Ya, kita menginginkan pejabat fungsional itu minimal setara. Syukur-syukur dia bisa melebihi pejabat pimpinan tinggi Pratama ataupun yang lainnya. Maka pengembangan kompetensi itu menjadi kewajiban. Nah, mungkin lebih semuanya kita perlu tahu bahwasannya kewajiban pengembangan kompetensi untuk semua pegawai pun sudah diatur dengan jelas di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Sayangnya anggaran untuk pengembangan kompetensi baik di instansi pusat maupun di instansi daerah itu belum sesuai yang kita harapkan. Sehingga masih terganjal. Meskipun tidak semuanya itu harus dilakukan secara klasikal. Maka terobosan selanjutnya pengembangan kompetensi itu bisa dilakukan melalui CMP. Ya kucing, kemudian mentoring dan belajar mandiri. Ini yang kita inginkan. Ketika kita mempunyai keterbatasan anggaran untuk pengembangan kompetensi. Ya, lanjut. Nah, di peraturan Menpan kepada BKN, yang pertama tata cara penghitungan angka kredit untuk perpindahan ke dalam CF. Kalau dulu masih menggunakan butir-butir kegiatan, saya pikir itu sudah ada tata caranya. Yang ditetapkan baik oleh peraturan Menpan, oleh peraturan BKN maupun oleh instansi pembina. Tetapi ini hal yang baru bagi semuanya. Sehingga kita perlu mengatur bagaimana sih caranya melakukan penghitungan angka kredit untuk perpindahan ke dalam jabatan fungsional. Dibuka kemungkinan seseorang itu pindah dalam jabatan fungsional yang satu ke yang lainnya. Nah, apakah dia akan membawa kredit yang angka kredit yang diperoleh selama di jabatan utama dan bagaimana dengan ketika dia sudah dipindah di baru? Nanti akan kita atur di dalam Permenpan. Yang kedua, pemberian angka kredit penyesuaian. Salah satu pengangkatan dalam jabatan fungsional itu adalah impasing. Tadi saya sampaikan. Dan itu belum diatur di dalam peraturan Menpan nomor 1 tahun 2023. Yang ketiga, penghitungan konversi. Nah, ini yang sudah ditunggu-tunggu. Meskipun di peraturan Menpan sudah ada daftar tabel tentang konversi dari predikat kinerja menjadi angka kredit. Tadi Pak Abbas sudah menyinggung sedikit. Ketika yang bersangkutan itu predikat kerjanya amat baik, maka dia diberikan persentase 150 dikalikan angka kredit yang harus dipenuhi untuk kewajiban angka kredit yang harus dipenuhi dalam jabatan itu. Nah, kami sudah eksersis Pak Alex Denny. Ketika yang bersangkutan itu dinilai oleh atasannya, predikatnya amat baik semua, itu memungkinkan bisa naik pangkat kurang dari 4 tahun. Nah, kalau misalnya 4 tahun saja, itu saya eksersis bahwasanya setiap tahunnya itu minimal baik. Padahal tadi disampaikan oleh beliau, hampir semua PNS itu punya posisinya baik dan amat baik. Jadi ini memungkinkan. Nah, kalau ingin lebih dari kurang dari 4 tahun, kemudian tidak memungkinkan dia amat baik semua, masih ada kemungkinan. Dalam 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir atau sebelumnya itu ada perpaduan antara baik dan amat baik. Dan ini sekali lagi tidak perlu seorang pejabat fungsional itu menghitung. Saya butuh berapa, kemudian apa yang harus saya lakukan, butir-butir kegiatan mana yang nilai angka kreditnya tinggi, sehingga saya fokus untuk kegiatan itu semuanya sudah kita tinggalkan. Maka kita akan mencoba untuk melakukan penghitungan konversi, meskipun tabelnya ada, dari predikat kinerja menjadi angka kredit. Ya, jadi sekali lagi angka kredit jabatan fungsional itu harus ada. Ini yang membedakan dengan jabatan yang lain. Kemudian mekanisme kenaikan jenjang dan tata cara penghitungan angka kredit untuk kumulatif.
Ini juga nanti diatur karena tidak ada di Permenpannya, mekanisme kenaikan pangkatnya juga diatur, kemudian tata cara penyelarasan kegiatan dan hasil kerja ke dalam butir kegiatan. Nah, butir kegiatan ini nanti akan kita rubah menjadi ruang lingkup. Jadi kita tidak menginginkan adanya butir kegiatan karena memang tidak diatur di dalam peraturan Menpan ini. Kita akan merubah butir kegiatan itu menjadi ruang lingkup. Kenapa perlu ruang lingkup? Jadi ini menjadi pedoman bagi seorang pejabat fungsional ketika harus menyusun SKP yang diturunkan dari rencana strategis, kemudian Renja, dan yang terakhir adalah PK. Nah, siapa yang menyusun ruang lingkup ini? Nah, dalam konsep kami tentulah melibatkan instansi pembina. Dalam membuat ruang lingkup ini tentu disesuaikan dengan jabatan fungsional yang diduduki. Kemudian yang terakhir tata cara penyusunan angka kredit kumulatif. Nah, ini ada 7 Bapak semuanya. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas satu persatu karena waktunya hanya sedikit, tetapi saya ingin menyampaikan yang selama ini barangkali tidak dialami oleh pejabat fungsional ketika menggunakan Permenpan 13, apa yang harus dilakukan atau hak apa yang kira-kira bisa diberikan kepada pejabat fungsional setelah lahirnya Permenpan 1 tahun 2023. Ya, lanjut. Kita tahu pengangkatan jabatan fungsional ada 4. Pengangkatan pertama, kemudian ada namanya impasing atau penyelesaian, ada perpindahan, promosi. 4 ini. Ya, lanjut. Yang pertama, kita bicara tentang pengangkatan pertama. Pengangkatan pertama itu adalah pengangkatan ketika seseorang melamar CPNS dengan formasi jabatan fungsional. Ada hal yang ingin kita atur di dalam peraturan kepala BKN kita. Yang melamar jabatan fungsional pada saat itu, dia diterima, diangkat menjadi CPNS, diangkat menjadi PNS, belum tentu langsung diangkat menduduki jabatan fungsional karena harus ikut dan lulus diklat. Dan faktanya, Pak Alex, sebelum Bapak ke Menpan, faktanya sampai yang bersangkutan itu pensiun tidak pernah diangkat menduduki jabatan fungsional. Padahal melamarnya di awal itu jabatan fungsional. Alasannya apa? Nggak ada anggaran pemerintah untuk mengikutkan diklat. Dan itu menjadi syarat utama. Maka dihapuslah dengan dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017. Tidak perlu ikut diklat. Tetapi dia wajib ikut dan lulus uji kompetensi. Faktanya sama. Karena uji kompetensi katanya memerlukan biaya juga. Akhirnya yang bersangkutan, kalaupun bisa diangkat, ketika dia menjadi PNS dengan diangkat jabatan fungsionalnya, itu lebih dari 4 tahun. Sehingga dia mengalami kenaikan pangkat 4 tahun, itu bukan sebagai pejabat fungsional, tetapi kenaikan pangkat reguler. Dan ini menyalahi dari filosofi pengangkatan jabatan fungsional. Itu dianggap menghambat. Akhirnya kita hilangkan uji kompetensi dengan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020. Maka seorang PNS, termasuk yang di Permenpan ini, seorang CPNS yang melamar jabatan fungsional, ketika dia diangkat CPNS hanya diberi waktu 1 tahun untuk masa percobaan. Ketika 1 tahun dia melampaui persyaratan, maka diangkat menjadi PNS. Pada saat diangkat menjadi PNS, diharapkan dengan perubahan ini yang bersangkutan itu diangkat menduduki jabatan fungsional. Kenapa demikian? Karena sekarang tidak ada persyaratan yang menyulitkan bagi PPK langsung mengangkat ke dalam jabatan fungsional. Nggak ada diklat, nggak ada uji kompetensi. Harapannya itu. Sehingga yang bersangkutan di dalam SKJ PNS-nya, termasuk yang ada di Permenpan maupun di rancangan perpakat BKN, itu sudah menyebutkan jabatan fungsional yang dilamarnya. Meskipun statusnya bukan sebagai pejabat fungsional. Apa yang membedakan? Kalau di SKJ PNS itu hanya menyebutkan jabatan fungsionalnya, tapi belum menyebutkan jenjangnya, maka dianggap dia belum menduduki jabatan fungsional. Itu Pak Abah ya? Kalau tidak salah seperti itu. Nah, ini hanya men-trigger supaya PPK itu ketika mengangkat PNS langsung juga diangkat menduduki jabatan fungsional. Bahkan di Permenpan 1 ini juga sudah mencantumkan kelas jabatannya. Nah, kelas jabatannya apa? Kelas jabatan fungsional. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika yang bersangkutan itu diangkat fungsional, diangkat PNS, mohon maaf, dia belum diangkat menduduki jabatan fungsional. Kita akan bingung, dikasih jabatan apa?
Kalau tadi, oke Pak, pakai jabatan fungsionalnya. Kita masih bingung, diberi kelas jabatan berapa? Ya, kemudian kita juga masih bingung. Yang bersangkutan ini di jabatan antara ini, dia berhak naik pangkatnya kapan? Sementara melamarnya adalah jabatan fungsional. Maka kita menginginkan Bapak Ibu semuanya untuk pengangkatan ini sekaligus yang bersangkutan ketika diangkat PNS, diangkat menjadi pejabat fungsional. Nah, kita mencoba membuat suatu regulasi ke depannya. Apabila yang bersangkutan itu belum diangkat menduduki jabatan fungsional, tidak lagi bisa diberikan kenaikan pangkat reguler. Ya, karena ini alasan yang men-trigger supaya hak-hak seseorang itu untuk segera diangkat menduduki jabatan fungsional itu dilakukan. Nah, dia bisa naik pangkatnya yang menggunakan kenaikan pangkat pejabat fungsional. Kalau dulu Pak, dia 4 tahun belum diangkat, naik ke 3B. 8 tahun belum diangkat, naik ke 3C. Akhirnya malah diangkat menjadi kepala seksi. Dan tidak menduduki jabatan fungsional. Ini terus terang sudah merusak filosofi kenapa pejabat fungsional itu tidak disegerakan karirnya untuk menduduki jabatan fungsional. Jadi inilah keinginan kita untuk sampai reguler kan 4 tahun. Masa 4 tahun tidak ada upaya untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional. Kami tidak menginginkan bahwa ini anggapannya PNS yang menduduki jabatan fungsional, yang melamar jabatan fungsional menjadi rugi. Bahkan saya balik, ketika dia tidak diangkat sampai dengan 4 tahun, rugilah pejabat fungsional itu. Kenapa? Dia tidak akan mengalami kenaikan penghasilan. Tunjangan jabatannya masih belum bisa diberikan. Kelas jabatannya juga belum sepenuhnya bisa diberikan. Dan sebagainya. Untuk pemulihan angka kreditnya dengan menggunakan konversi juga belum bisa diterapkan. Jadi ini keinginan kita. Maka Bapak semuanya untuk memastikan itu sekali lagi untuk men-trigger itu ini bukan suatu ancaman, tapi kita harapkan moga-moga dengan regulasi ini pejabat pembina kepegawaian bisa segera mengangkat dalam jabatan fungsional. Lanjut. Yang kedua adalah pengangkatan. Ya, lanjut. Melalui perpindahan. Bapak yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwasanya salah satu transformasi pengelolaan JF itu adalah mudahnya berpindah, ya baik dalam satu jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional atau dari jabatan fungsional ke non fungsional atau sebaliknya dari non fungsional ke jabatan fungsional. Ini akan kita atur meskipun selama ini bisa, tetapi akan kita lebih permudah lagi. Kenapa? Karena memang kemungkinan untuk perpindahan itu sangat besar ketika kita meninggalkan butir-butir kegiatan. Nah, yang kita atur ini adalah masa di dalam permen-plannya adalah tata caranya. Nah, kita tidak ingin pengangkatan dalam jabatan fungsional itu hanya, mohon maaf, hanya sekedar untuk salah satunya memperpanjang PUP, tidak. Tetapi itu menjadi bagian dari rencana pengembangan karir. Maka waktunya harus direncanakan sejauh mungkin. Kita punya PP 11 tentang rencana pengembangan karir dan wajib semua PNS menyusun itu. Apakah dia mau dari awal sampai akhir itu fungsional atau berubah secara diagonal dan sebagainya. Nah, ketika memang ingin berubah secara diagonal, maka kita menginginkan adanya waktu yang mencukupi supaya yang bersangkutan itu dalam merencanakan pengembangan karir berpindah ke jabatan fungsional itu sudah ditetapkan jauh hari. Nah, memang dalam prosesnya itu beda-beda. Untuk yang utama harus sampai ke Presiden dengan melibatkan Kementerian Sekretaris Negara. Nah, tentunya ini nanti kami ingin juga memberikan masukan. Apakah seperti ini mungkin dianggap terlalu susah atau bagaimana? Tapi yang pasti ini harus diatur. Kemudian selanjutnya, perolehan ijazah untuk kategori terampilan, mohon maaf, ini mungkin agak teknis, tapi harus saya sampaikan. Jadi ketika kita berubah dari konvensional, jadi konvensional itu yang masih menggunakan butir-butir kegiatan, menjadi konversi, ini akan ada perubahan dalam penetapan angka kredit. Ya, jadi kalau dulu kita konvensional ketika seseorang itu memperoleh ijazah yang lebih tinggi, ijazahnya dari D3 ke S1, maka dia dinilai angka kreditnya insya Allah otomatis bisa ke 3A. Ya, karena kita masih konvensional, ada unsur penunjang, ada unsur
utama. Tetapi ketika kita sudah menggunakan integrasi dan konversi nanti, itu tidak serta-merta yang bersangkutan ketika memperoleh ijazah yang lebih tinggi bisa diberikan naik pangkat sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Karena apa? Hanya dinilai 80% atau 60% dari angka kredit yang seharusnya dia peroleh. Dan itu sangat susah. Apalagi posisinya masih di 2C, kemudian 2C-nya itu masih 2 tahun. Maka ini dimungkinkan ketika dia tidak bisa naik pangkat menggunakan angka kredit karena tidak tercukupi, dia boleh penyusuan ijazah. Kenapa saya sampaikan di sini? Karena ini akan mencabut, menganulir peraturan BKN yang sebelumnya, bahwa kenaikan pangkat penyusuan ijazah itu tidak berlaku bagi pejabat fungsional. Sekarang berlaku. Kenapa? Karena dulu tidak berlaku. Yang saya sampaikan tadi, ketika dia memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, dia otomatis akan memperoleh pangkat yang lebih tinggi. Nah sekarang nggak bisa, maka kita buka peluang. Tetapi kalau misalnya dia posisinya itu sudah katakan di 2D, sudah 3 tahun lebih, dengan penambahan angka kredit karena ada peningkat pendidikan bisa ke 3A, tidak perlu penyelesaian ijazah. Nah ini yang akan menjadi fokus kita. Pokoknya jangan sampai transformasi itu merugikan karir pejabat fungsional. Kalau perlu kita dorong, kalau bisa dipermudah untuk naik pangkat, untuk naik jabatan. Ini filosofi kita menyusun Permenpan maupun peraturan kepala BKN nanti. Ya lanjut. Waktunya masih 10 menit Pak. Yang ketiga adalah penyesuaian. Jadi penyesuaian itu dilakukan dengan 2 cara. Ketika ada pembentukan jabatan fungsional baru, ya, kemudian ada perubahan ruang lingkup kerja, dan yang terakhir ada kebutuhan strategis yang disampaikan oleh Pak Abad tadi. Itu boleh dilakukan pengangkatan melalui penyesuaian. Atau yang kedua, di dalam peraturan Menpan yang baru, ketika nanti kebijakan pemerintah akan membuka lagi penyetaraan, maka pengangkatannya masuk kategori penyesuaian. Sampai saat ini sudah selesai penyetaraan. Bahkan terakhir kalau tidak salah itu sampai dengan Mei 2022. Nah, ketika kita nanti misalnya ada kebijakan melakukan penyetaraan lagi dalam rangka pengelolaan jabatan ASN, pejabat fungsional, dimungkinkan untuk melalui pengangkatan. Nanti akan kita atur bagaimana mekanisme perbedaan untuk pengangkatan penyesuaian yang pertama dengan yang kedua. Ya, lanjut. Kemudian promosi, Bapak semuanya, kita akan atur juga. Promosi dalam jabatan itu yang selama ini kita manai fungsional ke non-fungsional itu sebagian besar dikatakan promosi. Ya, tetapi bisa jadi non-fungsional ke fungsional pun promosi. Supaya tidak ada lagi dikotomi atau istilah bahwa non-fungsional itu lebih tinggi daripada fungsional. Maka di Permenpan nomor 1 diatur. Ya, promosi ke dalam jabatan itu ada 2 secara diagonal. Dari fungsional menuju non-fungsional atau non-fungsional menuju fungsional. Yang kedua kenaikan jenjang, sama-sama di fungsional, baik dalam satu jabatan fungsional atau dalam perpindahan ke jabatan fungsional. Nah, di Permenpan sudah kita atur di sini ya semuanya. Sampai saat ini belum ada regulasi pun baik oleh Permenpan, peraturan kepala BKN yang menyetarakan antara jabatan JPT, jabatan administrasi dengan jabatan fungsional. Itu sampai sekarang belum ada. Maka kita mencoba untuk membuat regulasi yang ini bisa dipakai untuk penyetaraan. Perpindahan dari jabatan fungsional ke non-fungsional ini diatur. Ya, jadi ketika seseorang itu menduduki jabatan yang paling tinggi di fungsional jenjang utama, dia boleh melamar ke madya atau pratama. Atau nanti bisa sebaliknya. Ya, ketika yang bersangkutan itu sudah menduduki JPT madya atau utama, dia boleh menduduki jabatan fungsional jenjang utama. Dan ini sudah kita atur semuanya. Ada di dalam peraturan Menpan. Nah, kita akan mendeskripsikan lebih teknis bagaimana caranya supaya ini bisa dilakukan tetapi tidak merugikan pejabat fungsional. Nah, bagaimana dengan kenaikan pangkat? Ini banyak pertanyaan. Saya sudah, mohon maaf Pak Deputi, saya sudah konsultasinya ke Pak Abah aja kemarin. Sudah berkali-kali. Karena begitu ditetapkannya Permen 1 tahun 2023, pertanyaannya itu justru banyak yang ke BKN kalau berkaitannya dengan kenaikan pangkat, Pak. Ya, kenaikan pangkat. Bahkan saya sudah membuat konsep surat
untuk Pak Menteri supaya bisa menindaklanjuti ini. Karena di dalam pasal 55, ya pasal 55 di Permenpan 1 itu disebutkan bagi PNS ya yang disetarakan mulai 1 Januari sampai dengan Mei 2022 bisa diberikan kenaikan pangkat reguler ya TMT 1 April 2023 atau 1 Oktober 2023. Maka muncullah banyak pertanyaan. Bagaimana dengan kami yang kemarin disetarakan itu sebelum Januari 2023 yang belum bisa naik pangkat di 2022. Contoh, mereka yang disetarakan itu sampai 31 Desember 2021. Di surat Menpannya tanggal 23 Desember 2021, dia diberikan naik pangkat untuk April 2022 dan Oktober 2022. Tetapi banyak yang belum bisa naik pangkat. Kenapa? Karena belum 4 tahun. Karena pemberian kenaikan pangkatnya reguler. Tapi ketika membaca di Permenpan 1 2023, dia menjadi tidak bisa juga untuk diangkat dalam pangkat yang lebih tinggi menggunakan reguler periode April dan Oktober 2023. Nah, ini saya merah. Nanti kalau Pak Deputi setuju, Pak Abbas setuju, dimungkinkan dia juga bisa naik pangkat untuk tahun ini. Baik April maupun Oktober. Tergantung beda ya Pak ya, tapi ini maka kita merah. Kalau oke, nanti mohon supaya itu bisa disampaikan kepada semua PPK. Karena mohon maaf Pak Deputi, kita punya aturan untuk usul naik pangkat di April 2023 ini paling lambat 20 Februari 2023. Dan ini menunggu kepastian. Kalau itu memangnya diperbolehkan, nanti BKN akan menyurati kepada semua instansi yang memenuhi syarat kenaikan pangkat reguler April 2023 segera diusulkan sebelum Februari 2020. Ya. Meskipun itu ada debatable, Pak, bukannya Permenpan berlakunya Januari 2023. Tetapi saya sudah konsul juga ke Pak Abak. Tetap bisa diberikan April karena sudah dibunyikan di dalam pasal 55. Nah, bagaimana dengan yang berlaku Juli 2023? Itu minimal untuk konversi angka kredit dari predikat kinerja menjadi angka kredit. Sehingga hemat kami nanti kalau disetujui untuk kenaikan pangkat April 2024 maka angka kreditnya harus sudah menggunakan konversi. Kenapa? Karena integrasi ke konversi itu terakhir 31 Desember tahun 2023 menurut Permenpan. Kemudian yang kedua, mohon maaf ini banyak pertanyaan juga. Hal ini tidak berlaku bagi PNS yang telah mengalami kenaikan pangkat dalam jenjang fungsional. Betul Pak Abaya? Jadi contohnya begini, ketika dia sudah disetarakan, kemudian dia menduduki jabatan fungsional, dia pernah dinaikkan pangkat menggunakan pejabat fungsional itu, maka dia tidak bisa lagi dinaikkan pangkat menggunakan reguler. Ya ini jadi satu saja sekali. Mana yang menguntungkan? Mana yang menguntungkan? Ketika dia menggunakan fungsional, tidak perlu menunggu 4 tahun, berikan fungsional. Tetapi kalau menggunakan fungsional 4 tahun nggak bisa. Karena angka kreditnya nggak terpenuhi, gunakanlah yang reguler. Dengan persyaratan kenaikan pangkat reguler. Lanjut Pak. Nah nanti Pak Deputi kita ingin melakukan digitalisasi terhadap tata cara penyelesaian angka kredit. Ya karena ini memang perintah dari Pak Menteri untuk menuju ke konversi bagi semuanya ini harus ada jembatannya, bridgingnya itu di integritas. Posisi saat ini jabatan fungsional itu pola penilaian angka kreditnya itu ada 3. Ya ada yang konvensional, integrasi, yang terakhir kita menuju ke konversi. Nah kita sudah melakukan beberapa exercise, maka sebelum dia untuk yang konvensional, sebelum dia ke konversi harus integritas dulu. Integrasi mohon maaf bukan integritas, integrasi dulu. Terakhir 31 Desember 2023. Tapi bagi yang sekarang JF-nya sudah menggunakan konversi, sebetulnya bisa langsung dipakai menggunakan predikat kerja ke dalam konversi ke dalam angka kredit. Tapi kita tunggu. Di dalam Permenpannya dibatasi sampai dengan 31 Desember 2023. Kami mohon kepada instansi pembina
instansi pembina untuk segera melakukan perpindahan pola angka kredit konvensional ke integrasi sebelum 31 Desember 2023. Sehingga nanti 1 Januari 2024 semua jabatan fungsional sudah menggunakan penilaian angka kredit dengan cara konversi predikat kinerja menjadi angka kredit. Ya, lanjut. Nah, ini yang terakhir Pak Alex Dini. Tadi Bapak menyampaikan ada PR yang dari Pak Alex Dini yang ingin sampaikan adanya peraturan pemerintah tentang tadi manajemen ASN ya Pak. Kalau bisa saya nitip Pak, kalau itu bisa. Karena itu amanat di dalam Undang-Undang ASN. Kenapa sampai sekarang permasalahan kenaikan pangkat, permasalahan kenaikan jabatan untuk pejabat fungsional itu selalu rumit. Ada orang Jawa bilang itu mengsele Pak. Pangkat dengan jabatan itu nggak cocok. Terutama dosen-dosen. Karena sistem kenaikan pangkat kita masih menggunakan yang saat ini. Dari juru sampai dengan pembina. Masih menggunakan golongan ruang. Yang tidak berbasis pada jabatan. Nggak ada hubungan pangkat dengan jabatan. Sehingga bisa terjadi atasan langsung itu pangkatnya lebih rendah daripada bawahan. Ini bisa terjadi Pak. Ketika bawahnya hanya eselon 4, dia S1 3D. Sementara bawahnya itu, atasannya S1 3D, bawahnya itu pelaksana, tapi dia punya S2, bisa sampai 4A. Kalau dia dipindah, kalau nggak dipindah, dia nggak bisa naik pangkat. Karena salah satu kenaikan pangkat reguler itu tidak boleh melampaui pangkat atasan, Pak. Padahal dia kinerjanya bagus. Padahal atasannya biasa-biasa saja. Ketika diusulkan BPKN, regulasinya yang tidak memperbolehkan. Sarannya apa? Dipindah. Tetapi ketika kita sudah menerapkan pangkat itu berbasis jabatan, maka tidak ada lagi nanti kenaikan pangkat fungsional itu susah. Mau menduduki jabatan fungsional yang lebih tinggi, belum bisa. Pangkatnya belum terpenuhi. Sementara penilaian kinerjanya itu memungkinkan dia sampai pada jenjang jabatan yang lebih tinggi. Nah, ketika itu melekat, pangkat itu melekat pada jabatan, kemanapun dia dipindah, maka pangkat itu mengikuti. Jadi ini, kalau misalnya ini tidak harus dalam bentuk satu peraturan pemerintah, bisa saja itu dimasukkan di dalam salah satu bab atau apapun yang ada di dalam PP yang ingin Pak Deputi nanti tetapkan. Jadi itu mungkin Pak Aba yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami tidak akan menyampaikan secara rigid. Insya Allah nanti dalam beberapa waktu yang tidak terlalu lama perubahan kita juga akan lahir. Sehingga untuk proses kenaikan pangkat atau angkatan dalam jabatan, kemudian cara pengintegrasian itu sudah bisa dilakukan dengan cepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus untuk Pak Deputi. Jadi waktunya pas, jadi 20 menit kurang 1 menit Pak. Kalau 1 menit mau diisi pantun silakan. Enggak usah. Ya, maksa pantun ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Deputi sudah menyampaikan terkait dengan teknisnya, termasuk tadi persoalan kenaikan pangkat. Ya, tadi ada yang tadi diskusi kami dengan Pak Deputi juga dengan Pak Alex, bagaimana dan teman-teman tadi kenapa kita menentukan tanggal itu? Tanggal itu adalah menentukan bagi teman-teman yang memang dia terakhir melakukan proses penyetaraan jabatan. Jadi yang belakang pun sepanjang dia belum pernah naik pangkat dan naik pangkat reguler, ya itu tetap kita perbolehkan di posisi April dan Oktober 2023. Bagi yang mau naik pangkat silakan tepuk tangan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi banyak hal yang sudah disampaikan. Nanti kita akan akhiri di pukul 11.30 karena memang posisinya hari Jumat. Dan kami sudah menyiapkan ya tadi beberapa aplikasi termasuk juga buku. Nah yang Bapak Ibu bisa